Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farhan dengan NIM 21063031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya setelah melakukan survei di SMKN 1 Padang, di mana mata kuliahnya ialah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampunya Dr. Sukardi MT. Dalam survei ini ada 11 perangkat pembelajaran yang telah saya survei, yaitu kurikulum, silabus, RPP, program tahunan, program semester, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, bandel portofolio, bank soal, dan media. Mata pelajaran yang saya survei di SMKN 1 Padang ialah mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11, di mana pembimbing saya atau guru pada mata pelajaran instalasi ini bernama Bapak Ansaswita SST. Beliau tamatan S1 ITB dan sudah lama mengajar di SMKN 1 Padang. Baiklah, kita akan masuk saja kepada 11 perangkat pembelajaran yang telah saya survei, di mana yang pertama yaitu kurikulum. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti trek atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum sangat berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Dalam survei yang saya lakukan di SMKN 1 Padang, sekolah itu memakai dua kurikulum yang berbeda, di mana kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum 13. Dalam konteks ini, saya melakukan pengamatan pada mata pembelajaran instalasi tenaga listrik, di mana kurikulum yang diterapkan dalam mata pelajaran ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Secara spesifik, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill siswa yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan, pembelajaran, kurikulum, dan pengetahuan. Pembelajaran kurikulum 2013 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler, di mana 70-80% dari jam pembelajaran dan kokurikuler 20-30% jam pembelajaran. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dalam segi penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian sumatif dan formatif. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pembelajaran. Penilaian dibagi menjadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka yaitu menggunakan penilaian asesmen formatif dan hasil asesmen sumatif. Pak Ansasmita juga menambahkan bahwa setiap guru yang mengajar per satu kelas adalah selama 12 jam per minggu. Dan cara sistem atau mengajarnya ialah per tim. Yang kedua ialah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus tersebut disusun oleh setiap guru mapel di mana guru tersebut diberikan sebuah KD atau kompetisi dasar
dan KI, kompetensi inti dari Dinas Pendidikan atau pemerintah. Jadi, guru tersebutlah yang menyusun sendiri silabus pembelajaran. Maka tidak heran setiap guru memiliki silabus yang berbeda walaupun sama mata pelajaran. Tetapi inti dari keberagaman silabus tadi memiliki tujuan dan maksud yang sama. Selanjutnya yang ketiga ialah RPP. Sebelum saya menjelaskan, perlu saya tekankan dulu bahwa RPP ini tidak saya susun sendiri, melainkan saya minta dari hasil survei. Jadi jika ada teman-teman yang bertanya, kalau RPP ini saya bikin, itu salah. Karena tidak ada kompetensi bagi saya dalam menyusun RPP tersebut. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran untuk Penerapan Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Dapat teman-teman lihat contoh RPP tersebut. Yang keempat yaitu program tahunan atau yang sering disebut dengan PROTA. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam suatu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pembelajaran yang bersangkutan. Contoh program tahunan Mapel Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Padang dapat teman-teman lihat contohnya. Yang kelima yaitu program semester atau PROMES. Program semester merupakan gambaran distribusi materi selama satu semester berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam standar isi. Isi dari program semester sendiri adalah alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar atau topik satuan bahasan dengan terperinci dari setiap semester. PROMES ini juga dapat teman-teman lihat di gambar berikut. Selanjutnya buku absen. Secara harfiah, absen berarti hadir. Artinya ketika Anda tidak hadir sekolah, kuliah maupun kerja, maka itu dinamakan absen. Jadi buku absen adalah buku yang mencatat kehadiran siswa selama proses pembelajaran. Contoh buku absen yang saya dapat di SMKN 1 Padang adalah seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ialah jurnal pembelajaran, adalah catatan pertemuan dalam suatu kelas pembelajaran. Jurnal pembelajaran wajib diisi oleh setiap guru sebagai bukti terlaksananya suatu pembelajaran di kelas tertentu. Ini adalah contoh buku jurnal yang saya dapat. Selanjutnya ialah buku penilaian. Penilaian buku atau buku penilaian penetapan adalah penetapan kelayakan buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, dan grafika. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk contoh buku penilaian dapat teman-teman lihat dari hasil survei yang telah saya lakukan. Yang kesembilan ialah bandel portofolio. Portofolio sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjektif. Sebagai suatu wujud benda fisik, portofolio itu adalah bandel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bandel. Contoh bandel portofolio dapat teman-teman lihat. Perangkat pembelajaran yang ke-10 ialah bank soal. Bank soal merupakan sekumpulan butir soal terkalibrasi, teruji, baik secara teori maupun empiris, dan membuat informasi penting. Dengan demikian mudah digunakan dalam penyusunan sebuah instrumen penilaian atau tes. Dari Pak Ansaswita, saya mendapat contoh bank soal mapel instalasi tenaga listrik seperti pada gambar yang dapat teman-teman lihat. Terakhir ialah media. Media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien.
Dalam hal ini, segala sesuatu yang digunakan tersebut semestilah yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, pendengaran, dan lain sebagainya. Media pembelajaran yang digunakan Pak Ansaswita selama mengajar sangatlah lengkap, mulai dari media visual, media audiovisual, dan media lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil survei yang telah saya lakukan di SMKN 1 Padang. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada kualitas gambar yang kurang jelas, dapat teman-teman lihat di PPT yang telah saya kirimkan di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.